Ya, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman angkatan 82 semua, PLD 8889. Saya dapat jatah dari Pak Komandan Mukhlis 20 menit. Tidak boleh lebih katanya, kalau lebih kena denda. Jadi maka saya juga akan memaksakan diri untuk memasukkan sebegitu banyak materi dalam 20 menit ini. Semoga bisa dapat dipahami. Topik yang mau saya ambil adalah dari kita ke kita aja, tidaklah rumit-rumit, yaitu tentang manusia dan kebersamaan. Saya kemarin coba hitung-hitung pakai jari. Itu ternyata kita itu sudah 40 tahun loh mempelajari tentang manusia. Mulai dari tahun 82. Katakanlah mungkin sebagian kita ada yang 81. Kalau 81 berarti udah pas 40 tahun sampai sekarang. 40 tahun kita mencoba mengutak-ngatik manusia. Ya mulai barangkali ketika kita belajar biologi, anatomi, fisiologi dan sebagainya sampai kepada hari ini. Mempelajari manusia ternyata kita bukan hanya ketika kuliah 6 tahun dahulu, tapi sekarang pun kita masih memikirkan tentang manusia dalam praktek sehari-hari, baik itu diagnostiknya maupun terapeutiknya, semuanya dalam konteks kita sebenarnya sedang mempelajari manusia. Nah, ini kenapa sih kok sebegitu lama kita harus memahami manusia itu? Udah 40 tahun loh. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah selesai kita mempelajari manusia itu, memahami manusia itu? Sudahkah kita paham apa sebenarnya manusia secara utuh? Saya yakin jawabannya adalah pasti belum. Pasti belum. Tidak ada satu orang pun yang berani dari kita yang mengatakan bahwa saya sudah tahu betul apa itu manusia. Kenapa sahabat? Karena, nah ini kuncinya, mempelajari manusia itu adalah sebenarnya kita sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Nah, jadi mempelajari manusia adalah merupakan perjalanan kita menuju Tuhan. Ketika kita ingin memahami manusia, maka sebenarnya kita sedang ingin memahami siapa penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang berjalan mengenali manusia, berusaha mencari pengertian tentang memahami manusia, maka pelan-pelan dia akan memahami Tuhannya. Dan itu memang begitu. Allah sendiri juga selalu mengatakan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tatafakkarun, pada diri kamu itu apa tidak kamu perhatikan? Kenapa? Di balik diri kita itu tersembunyi sebenarnya sifat-sifat yang Maha Pencipta itu. Nah, dalam 40 tahun, pertanyaannya adalah sampai kapankah itu kita lakukan? Sampai kapankah kita akan mempelajari manusia dengan segala macam bentuknya? Kalau sekarang kita mempelajari manusia adalah dengan cara mencari solusi pemecahan permasalahan penyakitnya, umpamanya. Itu juga mempelajari manusia. Nah, sampai kapan? Jawabnya, tidak akan pernah sampai. Tidak akan pernah sampai. Kalaulah akan kita katakan sampainya itu adalah sampai bila kita menyelesaikan tentang hidup kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita kembali kepadanya, maka saat itulah kita selesai sudah kita mempelajari tentang manusia. Nah, sahabat-sahabat, kemudian kalau kita selesai, apa yang kita lakukan? Kita melaporkan
kepada Yang Maha Kuasa, ya tentu di alam akhirat, bahwa kita telah melakukan pencarian itu sampai sekian lama dan dapatnya baru berapa? Mungkin sekian persen. Artinya apa? Kita baru bisa mengenal Tuhan itu hanya sebatas ini, ya Allah. Tergantung lagi Allah akan merestui, meridhoi tidak perjalanan kita itu. Barangkali kita selama 40 tahun ini baru mengenal Tuhan itu 10% atau 20%, 30%, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 80% dan selanjutnya. Nah, kita berapa? Nah, ini memang sebuah pertanyaan yang sangat filosofis, tapi itu kita memang harus rasakan gitu. Dan kita harus ketahui tentang hal tersebut. Nah, sebenarnya inilah hakikat dari yang dulu sering kita dengungkan. Medicine is long life study. Kedokteran itu adalah ilmu untuk sepanjang hidup. Memang iya, karena kita mempelajari manusia selama hidup kita. Karena dalam hidup kita itu kita juga sedang mengenal siapa penciptanya. Tetapi apakah kita mempelajari manusia itu hanya sekedar mempelajari anatominya, atau fisiologinya, atau patofisiologinya, atau barangkali terapinya sehingga untuk menyembuhkan sampai di sana? Ataukah kita mulai menyeberang kepada hal yang sifatnya protokoler seperti itu, kepada mengenal penyakit yang ada pada dia itu apa maknanya baginya? Apa yang dimaui oleh yang menciptakan penyakit itu kepada pasien tersebut, apa maunya? Apa kehendak yang kuasa terhadap manusia yang ditimpa penyakit? Nah, ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang barangkali perlu kita jawab kalau kita ingin mencoba lebih jauh mengenal Tuhan melalui mempelajari manusia. Nah, oke, sahabat, ini waktu udah hampir habis. Sebenarnya kalau kita perhatikan, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menurut yang saya amati dari Al-Qur'an, manusia itu memang mempunyai dua karakter dasar. Yang pertama adalah bahwa dia diciptakan itu untuk menjadi seorang khalifah, penguasa. Artinya apa? Bahwa manusia itu punya potensi naluri berkuasa. Dia punya wewenang dan dia berusaha untuk mengembangkan dirinya. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan makhluk yang khas seorang khalifah yang bernama manusia. Nah, kita harus tahu bahwa bersamaan dengan penguasa, kekuasaan itu selalu berdampingan dengan kewenangan, selalu berdampingan dengan ingin mengembangkan diri, kepintaran, tetapi juga kesombongan, kesewenangan, kezaliman, pengrusakan, destruktif. Bukankah hanya penguasa yang mampu melakukan kezaliman? Bukankah yang berkuasa yang sombong? Bukankah yang berkuasa yang bisa sewenang-wenang? Dan bukankah yang berkuasa yang bisa melakukan perusakan? Maka tidak heran ketika malaikat pun mencurigai dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi?" Kata malaikat. Tapi selanjutnya Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada engkau apa yang kamu tidak ketahui. Nah, kenapa? Jadi tadi satu sifat, yaitu sebagai penguasa yang cenderung punya kesombongan, cenderung kesewenangan, kezaliman, dan destruktif, menghancurkan.
Tapi manusia juga dibekali oleh Allah dengan satu potensi yang lain, ya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini dia, bahwa diciptakan manusia itu tidak lain adalah untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Ini yang harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sifat daripada hamba yang menyembah, yang mengabdi adalah orangnya rendah hati, penuh pengabdian, penuh rahmat, penuh kepatuhan, penuh kebaikan, rendah hati. Bertolak belakang kan tadi dengan penguasa, seorang penguasa dengan seorang hamba. Itu dua hal yang berbeda dan bertolak belakang. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus memiliki kedua-duanya untuk bisa seimbang. Kalau kita hanya menghidupkan potensi berkuasa saja, khalifah saja, maka akibatnya adalah kita akan berbuat kezaliman dan pertumpahan darah, kesombongan dan sebagainya. Tapi ketika dipasangkan dengan sifat seorang hamba pengabdi yang tunduk kepada penciptanya, yang mau diatur oleh penciptanya, maka terjadilah sebuah kekuatan yang besar, kemuliaan yang sangat hebat. Di situ manusia itu menjadi mulia. Kenapa? Dia nanti dengan ilmunya, dengan penghambaan dirinya, dia akan menjadi orang yang takwa. Sementara Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah itu bukan yang ilmu tinggi atau segala macam, tapi yang bertakwa. Nah, sahabat, kita mempelajari manusia tadi awalnya, maka kita juga melihat bahwa manusia itu mempunyai sifat penguasa. Kemudian juga dia harus mempunyai sifat seorang hamba. Maka mari kita coba larikan ini agar dia menjadi seorang yang bertakwa, menjadi mulia. Jadi jangan ambil satu sifat saja. Kalau yang berkuasa diambil, maka ujungnya adalah kehancuran. Kalau hanya seorang hamba pengabdi saja yang diambil, maka dia jadilah seorang muslim yang selalu tertindas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tidak punya wewenang, tidak punya kuasa, tidak bisa mendominasi dan segala macam. Nah, itu tadi sedikit mengenai kemanusiaan. Lantas tentang kebersamaan bagaimana? Dasar dari kebersamaan, karena kita ini kan heterogen nih, kita dari berbagai daerah, dari berbagai suku, bahkan juga yang hadir sekarang dari berbagai agama, tidak apa-apa, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ini semua materinya sifatnya umum dan terbuka untuk universal, ini universal. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu itu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Agar kamu saling mengenal. Nah, ini. Jadi Allah menciptakan kita tuh memang sudah takdirnya, kodratnya itu bersuku-suku, berbangsa, berbeda-beda, tidak homogen. Maka orang yang menginginkan suatu kehomogenitasan itu mengingkari daripada sunnahnya, takdirnya. Hanya saja sayangnya kita tidak melihat nilai positif daripada diciptakan secara berbeda itu. Sering kita dalam keberbedaan itu lebih fokus, lebih interest mencari perbedaannya, bukan mencari persamaannya. Kita pelajari apa bedanya Islam sama Kristen, apa bedanya Hindu, Bali, dan segala macam. Kemudian kita saling gontok-gontokan. Ini kita lebih cenderung mempelajari bedanya. Tetapi persamaannya, yang namanya kebaikan, itu sangatlah banyak. Entah mana yang lebih banyak antara persamaannya dengan perbedaannya. Kenapa? Semua agama itu membawa kebaikan.
tidak Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan segala macam, semuanya inginkan kebaikan. Dan ingat, ayat tadi yang dibacakan oleh teman kita Fidi, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi merugilah orang-orang itu kecuali apa? Orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Ingat, di ayat tadi itu sudah dikatakan setelah iman itu adalah amal soleh. Amal soleh itu bahasa Indonesia, bahasa awamnya apa? Ya, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik. Nah, oleh karena itu sebenarnya sangat banyak sekali persamaan tujuan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13 itu berbicara banyak tentang bagaimana caranya hidup bersama ya, dalam sebuah komunitas. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik malah dari yang mengolok-olokkan. Nah, itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu suatu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjingkan sebagian dari sebagian. Saya ingin simpulkan saja. Yang pertama adalah tentang tadi yang intinya mempelajari manusia itu dan memahami manusia itu adalah merupakan jalan panjang kita untuk memahami siapa penciptanya, yaitu Tuhan. Maka kalau itu kita pasangkan, maka kita akan berupaya untuk ujungnya itu adalah kita harus paham siapa Tuhan, siapa penciptanya, apa sifat-sifatnya, apa maunya. Nah, ini yang terakhir, ini yang penting. Apa maunya sang pencipta ini dengan kita? Ini yang harus kita jawab, dan itu tidak gampang. Tidak gampang kita menjawab apa sih maunya Allah dengan diri kita. Itu pertanyaannya sangat esensial. Yang kedua, kesimpulannya adalah ilmu yang kita tuntut selama ini, yang 40 tahun ini, itu adalah kereta tunggangan yang akan menghantarkan kita menuju yang tadi itu. Mengenal manusia itu. Dan mengenal Tuhan. Ilmu adalah kereta tunggangannya. Jangan sampai ilmu itu kemudian menunggangi kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah coba padukan antara karakter fitrah manusia yang berkuasa itu tadi dengan karakter dan fitrah seorang hamba. Maka disitulah kemuliaan akan didapat. Dan yang keempat adalah kebersamaan di antara kita bisa terwujud itu bila kita lebih fokus mencari apa nilai-nilai baik yang sama di antara kita daripada mencari apa perbedaannya. Ya. Ilmu tadi itu sebenarnya pada diri manusia itu ada 3 komponen untuk bisa menampung ilmu itu, atau reservoirnya, atau storage-nya dari ilmu itu. Apa yang 3? Pertama adalah akal. Akal adalah wadah tempat menampung ilmu. Tapi akal ini punya spesifik, yaitu dia bertugas mencari dan mempelajari ilmu itu, serta memahaminya. Akal. Yang kedua adalah ekspresi. Manusia punya suatu daya yang namanya ekspresi. Ekspresi itu adalah kemampuan dia memberikan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu, atau memecahkan persoalan-persoalan manusia dengan ilmu itu.
itu adalah kemampuan ekspresi. Ada orang yang hanya punya kemampuan akal, menampung ilmu, tapi kemudian dia tidak bisa mengajarkan, tidak bisa mempraktikkannya, tidak bisa. Yang ketiga adalah dia punya hati. Wadah yang menampung ilmu itu, yang ketiga adalah hati. Hati ini apa? Yaitu dia menikmati ilmu itu. Dia tidak terbebani dengan banyak-banyak, dia belajar sekali, tapi dia menikmati benar. Menikmati dalam artian bahwa fitrah kalbunya terpuaskan dengan ilmu itu. Ada orang yang dengan ilmu itu malah dia tersiksa, menjadi beban baginya, malah menderita dia. Nah, ini berarti hatinya sebagai penampung ilmu tidak berfungsi dengan baik. Maka ketiga ini mari kita fungsikan secara bersama. Akal, kemudian ekspresikan ilmu yang kita dapat, dan kemudian nikmatilah ilmu itu. Menikmati ilmu, panjang ceritanya nanti mungkin waktunya udah habis. Jadi teman-teman Angkatan 82, PLD 8889, demikianlah celoteh saya pada malam hari ini. Barangkali nanti kalau ada waktu kita sambung dengan diskusi. Om Mukhlis, waktu saya 20 menit, kayaknya pas ini, kalau nggak salah sih. Semoga ada manfaat bagi kita bersama. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.